Baiklah, sebelum melanjutkan acara berikutnya, operator tolong di next. Kami ucapkan bela sungkawa atas kepulangan Profesor Dr. Suryono, SSI, MSI, kepada hadirin dimohon untuk mendoakan almarhum sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Alumni Fisika Universitas Diponegoro kepada Bapak Zainal Arifin. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Yang terhormat Ketua Departemen Fisika Universitas Diponegoro, Prof. Heri Sutanto, yang saat ini masih ada acara lainnya, belum bisa bergabung dengan kita semua. Sekprodi Fisika, Bapak Jatmiko Endro Susiono, dan Pak Eko Hidayanto sebagai Ketua Prodi S2 Fisika Undip. Yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Supriyanto, Angkatan 97 Fisika Universitas Diponegoro. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir di sini ada Ibu Sumaria, ada Pak Anam, dan Bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mungkin nanti akan join pada acara kali ini. Kemudian segenap anggota AFISMI seluruh Indonesia yang kami hormati pula, yang kami banggakan, adik-adik junior yang pecinta fisikawan medis di grup Telegram yang selalu monitor informasi-informasi perkembangan terbaru terkait fisikawan medik Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan keluangan waktu dalam menjalani kehidupan ini. Semoga diberi berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Adik-adik yang hadir di sini, senior-senior yang hadir di sini, dan Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktunya untuk pada pagi hari ini mengikuti agenda kita rutin, yaitu jendela rumah kita yang isinya adalah alumni mengajar, alumni Fisika Undip yang mengajar di sela-sela kesibukannya untuk berbagi ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian mungkin pengalaman sikapnya selama ini, pengalaman prinsipnya selama ini, sehingga menjadi sukses ke depannya untuk modal adik-adik mahasiswa terutama. Kalau yang teman-teman di lingkungan pekerjaan semakin menambah keyakinan untuk berbagi informasi tentang fisikawan medik itu seperti apa untuk topik kali ini. Walaupun topik-topik sebelumnya semua terkait dengan alumni Fisika Undip yang ada dimanapun kita undang untuk menjadi narasumber. Terima kasih para narasumber yang hadir di sini adalah free, tidak mendapatkan honor. Jadi mungkin siapapun yang pernah mengikuti acara di sini, beliau-beliau ini tidak mendapatkan honor sedikit pun dari kita, tapi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berbagi ilmu pengetahuan yang
dimiliki, jaringan yang dimiliki, informasi terbaik yang mungkin bisa diberikan pada adik kelas maupun kolega-kolega yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk mahasiswa Fisika Undip. Kalaupun ada yang ikut yang lainnya mahasiswa UB, UI maupun yang lainnya ikut atau UNAS, ini benar-benar mereka cinta terkait dengan fisika medis. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Supri atas waktu dan kesempatannya bisa memenuhi undangan kami mengisi pada awal tahun kali ini. Ya, ini adalah sesi kedua pada tahun 2022. Semoga kedepannya acara-acara ini semakin lebih baik lagi, ide-ide pekan kreativitas mahasiswa mungkin bisa mengambil dari topik fisika medis, sehingga adik-adik mahasiswa dimanapun berada bisa berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum AFISMI ini, sehingga mendapatkan informasi A1, kemudian diarahkan ke web afismi.org maupun aipfmi.org menjadi salah satu media-media, atau di Instagram juga sama, AFISMI Official, menjadi media-media adik-adik mahasiswa atau teman-teman semua untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait fisikawan medik maupun ilmunya fisika medis. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Ikatan Alumni Fisika Undip jika penyelenggaraannya ada kekurangan dari hal manapun. Mungkin kiranya itu saja, semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses cita-citanya ke depannya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zainal yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Fisika kepada yang terhormat Profesor Dr. Heri atau SSI MSI. Waktu dan layar dipersilakan. Belum hadir, Mas. Barangkali dapat lanjutkan nanti di akhir. Gitu. Baik, Pak. Baik, mungkin untuk saat ini akan dilanjutkan kembali. Itu acara selanjutnya adalah acara inti berupa materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada operator, tolong ditampilkan untuk biodata dari moderatornya. Bisa tolong di next. Baik, untuk moderator hari ini, yaitu Fatah Muyasar Salim, Angkatan 2020, kota asalnya Sukoharjo, pendidikannya itu S1 Fisika Universitas Diponegoro. Kepada Fatah Muyasar Salim, waktu dan layar saya serahkan. Baik, terima kasih kepada saya atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, saya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Fatah Muyasar Salim, mahasiswa S1 Fisika Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Kemudian, materi webinar pada hari ini yaitu kualifikasi dan peluang karir fisikawan medik di level nasional dan internasional. Sebelum memasuki pencapaian materi, saya akan membacakan biodata pemateri kita pada hari ini. Saya minta tolong kepada operator atau panitia tugas bisa membacakan biodata pemateri. Baik, terima kasih. Pemateri kita pada hari ini yaitu beliau Bapak Supriyato Arjo Pawiro, biasa disapa Bapak Supri, beralamatkan, mohon maaf, alamat kerja beliau yaitu di Department of Physics, Faculty of Math and Natural Science, University of Indonesia. Kemudian mengenai latar belakang pendidikan beliau, yaitu yang pertama program sarjana Department of Physics, Faculty of Mathematics and Science Diponegoro University. Postgraduate atau magister program beliau yaitu Master in Physics, Medical Physics, Department of Physics, Faculty of Mathematics and Science University of Indonesia. Dan yang terakhir, program doktoral beliau PhD in Medical Physics, Center of Medical Physics and Biomedical Engineering di Universitas Medical University of Vienna, Austria. Bisa di-scroll ke bawah, operator.
Baik, selanjutnya yaitu scientific experience. Saya akan membacakan yang pertama, teaching of basic physics, mathematical methods in physics, wave and vibration phenomena, radiation dosimetry, physics of radiotherapy, dan radiotherapy planning. Tempatnya di itu Department of Physics, FMNS, University of Indonesia, 2005 sampai sekarang. Bisa scroll ke bawah. Kemudian, professional experience beliau, yaitu pertama presiden, spesifikasi presiden, aktivitinya Indonesian Association of Physicists in Medicine, merged to Professional Society, IMPBA, and Indonesian Medical Physics Association dari 2015 sampai sekarang. Kemudian, menjadi General Secretary di Southeast Asia Federation Organization for Medical Physics 2012 sampai sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu Treasurer Indonesian Alliance of Higher Education of Medical Physics Education 2012 sampai sekarang. Bisa di-scroll. Dan yang selanjutnya, National Coordinator Clinical Residency Training Program for Associate and Clinical Qualified Medical Physics 2016 sampai sekarang. Dan yang terakhir, Course Director Radiation Protection Officer Training Program dari 2019 sampai sekarang. Bisa next. Bisa next. Bisa next. Bisa di next kembali. Bisa di next. Bisa di next kembali. Baik, total publikasi beliau yang sudah ditampilkan kurang lebih ada 60-an jurnal publikasi. Mungkin itu saja. Bisa next dulu. Baik, mungkin itu yang bisa saya bacakan mengenai pemateri kita. Sebelum penyampaian materi, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Supri, apakah sudah bergabung dalam forum ini? Ya, sudah. Baik, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja ya, Bapak. Agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Bapak Supri. Kami persilahkan. Oke. Bentar saya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zainal selaku Ketua ILNI Undip, Pak Fajar selaku Koordinator Program Alumni Mengajar, Himpunan Mahasiswa Departemen, para dosen, saya hormati Bu Sumariah tadi hadir, Pak Asep hadir, ada Pak Anam, Pak Zainul, saya tadi mudah-mudahan tidak terlewat, para mahasiswa di Universitas Diponegoro yang hadir, para anggota AFISMI, dan saya lihat banyak dari anggota dari beberapa universitas, saya lihat termasuk dari Universitas Indonesia juga hadir. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul pada acara ini, pada acara alumni mengajar di Universitas Diponegoro selaku alma mater saya, dan terima kasih Pak Zainal sudah diundang di acara ini. Ya, tidak terlalu panjang, saya akan memaparkan tentang ini sebenarnya pesannya Pak Zainal, jadi saya diminta ngomong apa, ngomong ini aja ya sudah, saya ngikutin saja. Jadi tentang kualifikasi dan peluang karir physical medik di level nasional dan internasional. Mungkin beberapa atau mungkin banyak yang sudah saya paparkan di beberapa tempat, mudah-mudahan tidak bosan, tapi untuk yang teman-teman mahasiswa mungkin akan menjadi gambaran kira-kira fisika medik itu seperti apa. Ya, ini selalu saya tampilkan karena definisi dari fisika medis itu sendiri sering saya sampaikan adalah sebenarnya kategorinya adalah di biofisik, tapi karena dia spesifik sudah berkaitan dengan
diagnosa dan treatment akhirnya menjadi cabang itu sendiri, yaitu medical physics. Dipromosikan mungkin yang pernah ikut kegiatan dari APISMI atau kegiatan di internasional oleh namanya Profesor John Cameron dari University Wisconsin di Amerika Serikat, itu yang salah satu mungkin menulis buku tentang physics of body yang mempromosikan itu dari tahun mungkin 50-an. Nah, fisika medik ini sendiri berkembang cukup pesat di Amerika Serikat, dan di Indonesia mungkin kita juga cukup pesat, tetapi tetap adalah kita menjadi follower karena masih termasuk baru, dan di Amerika Serikat sudah sangat-sangat maju. Definisi di IOM dan di Amerika Serikat hampir sama, yaitu adalah cabang ilmu fisika di situ yang korelasi dengan kegiatan diagnosa dan treatment untuk human disease, jadi terkait dengan penyakit manusia. Nah, ini ruang lingkup fisika medis, jadi yang 3 teratas ini yang sekarang sudah mempunyai spesialisasi sendiri, yaitu di bidang radioterapi, radiologi diagnostik, dan kedokteran nuklir. Sedangkan untuk beberapa termasuk proteksi radiasi ini menjadi wilayah di ketiga bidang itu, dan sertifikasinya juga sendiri. Dan mungkin yang sedang berkembang itu adalah di optika biomedis, bioelektromagnetism, terus di pengukuran fisiologi dan audiologi. Walaupun ada audiologi itu punya tenaga sendiri juga di program D3-nya, tetapi di sini adalah cakupan untuk di bidang-bidang untuk risetnya. Jadi beberapa universitas itu masuk ke wilayah itu. Walaupun memang beberapa ada yang di bawah teknik biomedika. Nah, definisi dari fisisisnya itu atau medical physics atau orangnya sendiri ini adalah yang menjadi penting adalah dia adalah health professional, jadi tenaga kesehatan yang sudah kompeten dan bisa praktek secara independen pada satu atau beberapa bidang fisika medis dalam bidang diagnosa maupun treatment. Jadi konsepnya kalau ini ya definisi internasional bahwa medical physics ini adalah orang yang kompeten. Jadi artinya kompeten itu sama halnya dengan dokter, bahwa dia itu adalah dapat berpraktis atau praktek secara independen. Jadi artinya dia adalah pada saat dia menentukan decision itu adalah dalam kondisi independen. Karena beberapa kasus misalkan dia mungkin sendiri atau mungkin berdua. Nah, definisi ini di APM juga sama. Nah, bedanya di Indonesia kita diskusi cukup panjang ya, cukup panjang dan mengiringi perkembangan dari organisasi profesi juga di situ, sehingga akhirnya kita mempunyai konsensus di 2015 bersamaan dengan bergabungnya 2 organisasi profesi, yaitu kita mempunyai level minimum profesi adalah KKNI level 7 pada profesi setelah S1 gitu. Nah, ini yang menjadi konsensus penting di seluruh elemen karena diskusi yang cukup panjang puluhan tahun, sehingga ini menjadi sebuah kerangka yang kita pegang bersama dan kita perjuangkan bersama. Sekarang nanti bagaimana kerangkanya kita akan bahas di slide berikutnya. Dan bersyukurnya sejak 2007 kita diakui secara legal formal di Kementerian Kesehatan dengan terbitnya Kemenkes 48 tahun 2007 tentang pengesahan fisika medis sebagai tenaga kesehatan, sehingga tahun 2008 kita berhasil mengegolkan jabatan fungsional khususnya di Kementerian Kesehatan yang terkait dengan PNS. Karena ini menjadi penting karena dengan rekognisi fisika medik di Kementerian Kesehatan akhirnya itu yang menyebar ke dengan adanya formasi, adanya rekrutmen dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau itu adalah titik ini, dan itu perjuangan cukup panjang dari teman-teman generasi senior kita, Pak Darto, Bu Rati, dan teman-teman di universitas, Bu Jar, Pak Prof Ayu yang mengawali itu, walaupun memang waktu itu masih dalam 2 kerangka organisasi profesi. Dan tahun 2014 dalam kerangka Undang-Undang Kesehatan
Undang-Undang Tenaga Kesehatan, maka physical medik ini berada pada satu rumpun dengan elektromedis, radiografer, radioterapis, ATLM, dan ortotik protestik. Jadi ini dalam satu kerangka, sehingga nanti dalam konsil ini kita berada pada konsil yang sama, jadi pada subkonsil yang sama bersama dengan tenaga ini. Dan kita juga sudah mempunyai perwakilan di KTKI sebagai perwakilan organisasi profesi di sana. Nah, kita beruntung bahwa physical medik ini kita mempunyai sebuah lembaga internasional yang sangat-sangat melindungi kita sebenarnya. Bisa bayangkan adalah sebagian besar, kecuali di Amerika, mungkin di Eropa juga sedang ada beberapa negara yang sudah maju sekali, ada yang masih baru berkembang, juga ada khususnya di Eropa Timur, adalah masih dalam tahap bagaimana meningkatkan atau mengenalkan rekognisi, karena tidak semua physical medis ini sudah terakui di negaranya. Sehingga IAEA ini adalah sebagai lembaga dengan keanggotaan negara-negara hampir seluruh dunia, yang salah satu divisinya di bawah divisi Human Health, dan ada namanya sectionnya itu adalah Dosimetry and Medical Radiation Physics. Disitulah sebagai section yang banyak memperjuangkan, membuat rekomendasi. Salah satunya yang saya tayangkan di depan ini adalah rekomendasi atau kerja keras dari seksi dari seksi DMRP. Nah, disitulah ada nanti peluang kerja sebagai medical physicist di sana, walaupun memang role-nya akan berada pada civic servant di internasional body. Nah, dengan adanya ini maka banyak yang mengadopsi. Indonesia mungkin karena kita sudah terbit Permenpan di tahun 2008, kita beruntung, tetapi banyak negara yang belum beruntung. Contoh misalkan di negara ASEAN itu banyak sekali, atau mungkin hampir setengahnya yang masih belum rekognisi. Ada yang physical medik baru 4, baru di bawah 10 dan sebagainya. Mereka berjuang bagaimana mengenalkan di level nasionalnya, gitu, tidak mudah. Nah, dengan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh IAEA, maka ini menjadi pegangan, karena rekomendasi IAEA, karena IAEA itu bukan regulator, maka dia adalah mengeluarkan rekomendasi, sifatnya diadopsi oleh negara, dan pada saat diadopsi itu kadang-kadang sesuai dengan rekomendasi, kadang-kadang tidak, tetapi pemantauannya adalah lewat mission. Jadi nanti misalkan missionnya ya datang, terus mereka akan cek bagaimana implementasi dari rekomendasinya, itu biasanya dilakukan dengan audiensi dan sebagainya. Kenapa tidak bisa lakukan, masalahnya di mana dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya dibawa ke General Conference di IAEA, dan di situ nanti ada pengesahan-pengesahan secara politik yang ada di sana. Nah, balik lagi ke sini, rekomendasi yang melindungi kita adalah di PSS 115, di addendum dari situ, dan muncul adanya medical physicist, clinical medical physicist. Di situ clear state di International Basic Safety Standard, karena banyak negara itu belum merekognisi atau belum ini, sehingga ini menjadi pegangan beberapa negara yang belum adanya jabatan. Khususnya Indonesia, karena kita sudah ada, ya sebenarnya kita sangat beruntung dengan itu. Nah, di sini juga diterangkan dengan bagaimana dengan peranan medical physics, karena tidak semua negara juga memahami itu, gitu. Khususnya negara yang kecil, negara yang mungkin resource-nya juga manpower-nya masih masih kurang dan sebagainya, itu menjadi challenging, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sana muncul itu, sehingga itu yang menjadi pengenalan bagaimana medical physics bisa diadopsi di regulasi negara. Nah, di Indonesia sendiri tadi sudah diceritakan bahwa Permenpan 2012 tahun 2008 ini adalah menjadi starting point bagaimana physical medik di aparat sebagai aparatur negara itu diakui. Kita berada pada jabatan ahli dengan golongan 3A sampai 4C. Jadi pertama muda dan madya. Jadi pertama itu adalah 3A 3B, madya 3C 3D, dan madya ini golongan 4A sampai 4C. Nah, kita sekarang dalam pengajuan untuk ke jabatan ahli utama di golongan 4D dan 4E, walaupun yang 4D dan 4E ini akan menjadi selektif, karena kemungkinan besar nanti tidak semua rumah sakit bisa menduduki jabatan 4D 4E, karena biasanya rumah sakit rujukan tertinggi, mungkin seperti RSCM dan
yang sebanding dengan itu. Nah, di HAS 25 maka di sini dikenalkan tentang bagaimana hubungan antara profesi, bagaimana siapa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, maka disampaikan di sini termasuk tentang bagaimana pendidikan dan training dari medical physics, spesialisasinya seperti apa, dan formal recognition. Sehingga inilah yang menjadi kunci kenapa kita dengan kita mempunyai konsensus KKNI level 7 ini menjadi tidak sama dengan apa yang di internasional. Oleh karena itu, maka di Indonesia mempunyai 2 level kompetensi, yaitu level dari level profesi dan level spesialis. Nanti akan saya paparkan. Dan bagaimana rekognisinya kita juga sudah membicarakan cukup intens di organisasi profesi dan juga di asosiasi institusi pendidikan. Nah, ini gambaran dari bagaimana proses kita pengembangan dari fisika medik itu sendiri, bagaimana kita mendevelop adanya pendidikan profesi, bagaimana diskusi cukup panjang, debat cukup panjang, akhirnya kita mendapat konsensus yang kita sekarang laksanakan bersama. Ya, ini gambaran dari fasilitas yang ada. Jadi tahun 2008, saya ingat sekali tahun 2008 medical physics kita waktu itu masih sedikit sekali dan kebanyakan di radioterapi. Dan sekarang kita mempunyai angka yang cukup signifikan, nanti akan saya paparkan juga. Dan radioterapi saat itu adalah sekitar kurang lebih sekitar 16 ya. Sekarang sudah angka di sini adalah sekitar 45 center. Sehingga inilah menjadi salah satu perkembangan fasilitas yang ada, akhirnya membawa juga peluang kerja bagi para lulusan dari pendidikan S1, S2, profesi dan spesialis. Dan ini menjadi suatu proses beriringan yang memang tidak mudah, karena bagaimana fasilitas ini tadinya prediksi saya tidak terlalu signifikan, tetapi perkembangan radioterapi sekarang dengan pengadaan advanced technology menjadi sangat-sangat signifikan dengan penambahan jumlah center yang sangat cepat. Dan ini menjadi kita juga harus bergerak cepat untuk melayani itu. Dan nanti program-program yang ada saya paparkan di belakang. Nah, fasilitas kedokteran nuklir ini termasuk yang tidak begitu maju. Karena apa? Karena dari saya pendidikan S2 sampai sekarang itu tidak signifikan terjadi perubahan fasilitas. Sehingga sekarang mungkin yang bergeser dari ini adalah ada fasilitas Kalimantan Timur, karena mungkin ini menjadi calon ibu kota negara. Ya kebanyakan di Jawa, sehingga banyak pasien ini belum terlayani dengan baik. Nah, untuk kondisi fisika medik di sini, ini data tahun 2020 yang saya sampaikan bahwa waktu itu data di kita itu masih 438. Tetapi sekarang sudah hampir 600 orang. Jadi perkembangan yang cukup signifikan bagi kita. Dan ini adalah gambaran potret bahwa di seluruh Asia Tenggara, Anda bisa bayangkan Kambodia itu hanya 4, di Brunei itu hanya 3, di Laos itu ada 2 gitu ya. Sehingga itu adalah menjadi PR mereka pun secara ini adalah masih berjuang untuk rekognisi. Nah, beberapa negara yang lain memang seperti Singapura, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka per jumlah penduduknya itu adalah menjadi besar. Jadi mereka pada angka di bawah 100, tapi memang per populasinya menjadi besar. Kita walaupun 400 sekian, sekarang lebih 600, tapi per populasinya juga masih kecil. Nah, ini ada paper yang saya tulis berdasarkan data dan analisis dari datanya Bapeten, dari data Bapeten. Ini dipublish di jurnalnya IOM, dan ini menjadi gambaran bahwa kebutuhan kita itu adalah pada angka waktu itu adalah 1.500. Dengan populasi 1.100 di Jawa, 200 di Sumatera, dan di wilayah timur 200. Saya kira ini sudah cukup berubah, apalagi sekarang Kalimantan, ibu kota pindah ke sana, Sumatera juga terjadi laju yang cukup tinggi, sehingga mau tidak mau akan menjadi semakin besar. Dengan semakin besarnya ini, tentu saja ini peluang bagi para mahasiswa dan para peserta profesi untuk kedepannya. Nah, tentu saja sekarang masih dalam tahap pendidikan profesi informal, tetapi kedepannya adalah pendidikan formal. Nah, ini data yang tahun Oktober 2021. Ini
data anggota AFISMI itu 627, sekarang ya kurang lebih itu mungkin hampir 700. Yang clinical medical physicist adalah 518, tadi saya dengar dari Mas Egi udah 550, dan ini dengan apa namanya yang lulusan baru sekitar 60-an, berarti kurang lebih hampir 600 orang yang punya STR. Dan ada juga yang double antara medical physicist dengan RPO. Jadi sekitar hampir separuh waktu itu, ya sekarang mungkin sekitar 30%, 40%. Ada beberapa yang di universitas, ada yang di pusat pengujian, dan juga ada di pusat riset dan industri. Ya, ini gambar statistiknya menjadi apa namanya kesenangan bagi kita tentu saja bisa membangun ini dari 2015 bersatunya organisasi profesi sampai 2021 menjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi ada beberapa PR, khususnya adalah di distributif di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sumatera sekarang sudah lebih baik karena beberapa program distributif dari program profesi sekarang pada balik ke sana. Sulawesi ditopang oleh Unhas, dan yang masih menjadi kendala adalah di wilayah Kalimantan, Papua, dan di NTT. Nah, sehingga ini menjadi program yang kita tempuh dengan memberikan beasiswa ke peserta profesi yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro untuk program anak S1. Nah, selain itu juga tadi saya paparkan bahwa bagaimana fasilitas radioterapi yang naik signifikan dengan advanced technology. Ini yang karena kita membagi di dua kompetensi, level profesi dan spesialis, maka mau tidak mau di sini menjadi challenging. Nah, tentu saja kita harus memproduksi lebih banyak yang spesialis juga. Nah, ini ada proyeksi data dari paper yang ditulis di Red Journal, ya, di Red Journal di apa namanya Amerika Serikat. Ini berdasarkan data ini, maka kita bisa lihat bahwa proyeksi datanya di Indonesia, kita bisa lihat bahwa angka normal bahwa kita adalah punya 380 unit, sekarang baru sekitar 100, jadi masih ada 200 lagi, sehingga radiation oncologist kebutuhannya sekitar 700 sekian. Medical physicist secara praktis di Indonesia adalah double dari treatment unit, ya, atau ini sehingga angkanya 375 ini adalah spesialis, dan RTT-nya adalah sekitar 1000 sekian, sehingga ini menjadi peluang bagi kita bersama, tetapi tentu saja kita harus berjuang bersama bahwa di universitas adalah menjaga kualitas, teman-teman dari ini adalah berjuang untuk kualitas yang baik, sehingga layanan kita akan menjadi baik juga. Nah, standar profesi kita bicara mengenai bagaimana program. Jadi kita melihat bahwa secara historical pendidikan pertama itu adalah dulu ada bridging course. Jadi sejarahnya tahun 70 WHO datang ke Indonesia itu melihat bahwa apa namanya medical physics itu nggak ada. Waktu itu adalah kebanyakan masih apa namanya yang melakukan itu banyak RTT yang di radioterapi khususnya, dan makanya disampaikan bahwa di negara Asia Tenggara diminta untuk program itu. Nah, makanya tahun 71 di Thailand itu membuat program Master Medical Physics di Mahidol University. Nah, langkahnya ditempuh Indonesia adalah berbeda. Langkah ditempuh Indonesia adalah melakukan program bridging course dari orang yang D3 ke D4, dan itu dilakukan oleh di Universitas Diponegoro. Saya kira Prof. Ayu adalah bagian dari sejarah itu. Nah, dilakukan baik yang LMED maupun yang ini adalah kerangkanya seperti itu. Nah, setelah satu produksi, karena fasilitas waktu itu masih sedikit, maka mau tidak mau dua generasi sudah mencukupi, akhirnya tutup. Nah, tahun 96 kembali dibuatlah program apa namanya kerjasama, seingat saya di Kemenkes dengan Undip waktu itu. Saya kira angkatan 96 ya, angkatannya Pak Nur Sama Heru, mungkin Bu Nelly yang diharapkan kita yang sekarang banyak yang sudah pensiun, program kerjasama di Undip. Nah, mau tidak mau ini adalah upgrading knowledge, ya, artinya ini adalah menyelesaikan masalah fasilitas itu, karena tidak mungkin untuk membuat program spektakuler, kecuali Thailand yang memang langsung direct membuat program S2. Nah, ini tentu saja menjadi wilayah debat yang cukup panjang. Waktu itu saya juga bagian masih dari mahasiswa, saya Pak Zainal, Pak Anam masih mahasiswa.
profesi. Nah, ini standar profesi yang ada. Jadi standar yang profesi itu yang S1 plus itu disahkan oleh Menteri karena ini menjadi kerangka, jadi disahkan oleh OP tapi di SK-kan oleh Menteri. Sedangkan yang untuk spesialis radioterapi, IMKN dan juga yang radiodiagnostik itu masih dalam menjadi SK-nya Ketua AFISMI. Jadi itu menjadi kerangka di situ. Sehingga yang menjadi penting di sini adalah ada pembagian wilayah kerja antara yang fisikan medik dengan yang spesialis. Jadi yang fisikan medik ini adalah keluaran dari profesi, ini bisa bekerja nantinya di 3 bidang. Tetapi pada saat nanti sudah masuk ke advanced technology, maka itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kita ini akomodir dalam waktu training 1 tahun. Karena dalam kerangka internasional, pendidikan spesialis ini adalah S2 plus 2 tahun residency program. Sehingga inilah yang menjadi win-win solution di Indonesia, sehingga kita bikin program profesi untuk mengadopsi kebanyakan kebutuhan, dan untuk yang spesialis ini adalah menjadi yang advanced technology. Yang kita terapkan sekarang adalah masih yang diterapi dengan yang di kedokteran nuklir di sini. Dengan kedokteran nuklir adalah jika punya PET, punya siklotron, maka dia ada spesialis. Nah, dengan seperti itu, yang standar profesi ini tadi sudah disinggung bahwa fisikan medik ini lulusan pendidikan profesi fisikan medik. Nah, ini yang sedang diusulkan oleh Universitas Diponegoro ke Kementerian, ke Ban PT, mudah-mudahan dalam waktu segera akan terbit SK-nya, persetujuannya, sehingga SK dari rektor bisa diterbitkan. Dan untuk mentransisi itu kita masih ada pendidikan pelatihan profesi. Nah, ini adalah menjadi sarana. Tentu saja ini menjadi bridging nantinya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan tadi dalam kerangka nasional demand dan internasional demand. Nah, ini adalah kalau misalkan kita lihat, ini kebetulan saya terlibat waktu saya menjadi internnya di IAIA, saya terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Jadi kita bisa lihat bahwa track-nya yang sisi kanan ini adalah banyakkan di negara maju. Jadi khususnya di Amerika itu banyak yang medical physics itu adalah memang sudah lulus S3 dalam bidang fisika, terus mereka ngambil program sertifikat medical physics. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi banyak ya. Mungkin nanti saya juga paparkan ada satu diaspora kita lulusan S1 ITB, S3-nya bidang kondensmeter, dan akhirnya dia ngambil S3, ngambil fellowship atau ngambil postdoctoral fellow tentang medical physics, akhirnya dia menjadi certified medical physics di Amerika. Nah, ini adalah yang kerangka kanan banyak negara maju mengadopsi itu. Tetapi yang kita rasakan adalah di Indonesia pada saat kita mengadopsi itu 100%, maka problemnya adalah tidak bisa menghandle itu, karena misalkan pasang waktu itu ada lowongan S2, akhirnya juga nggak ada daftar misalkan di daerah gitu kan. Sehingga 2 level itu adalah menjadi strategi yang kita pilih. Nah, akhirnya tapi yang menjadi penting adalah pendidikan untuk menjadi certified, menjadi clinically qualified, di sini adalah setara dengan spesialis, adalah postgraduate medical physics plus clinical training atau residency program, baru menjadi clinical qualified setelah mengikuti sertifikasi. Nah, nanti bisa mengikuti sertifikasi, registrasi kita sudah ada, sehingga registrasi kita ada 2 level, yaitu level 7 dan level 8. Level 8 adalah yang spesialis yang setara dengan clinically qualified medical physicist. Nah, nanti apakah ini bisa laku di internasional? Nanti kita lihat di belakang. Nah, ini adalah di Indonesia, bahwa keputusan kita di AIP maupun OP adalah adanya S1 fisika, tidak ada S1 fisika medis, dan S2-nya baru ada fisika medis dan S3. Jadi ini yang sudah keluar di keputusan Mendestekdikti tahun 2017, dan dengan turunan di keputusan Dirjen Belmawa. Jadi ini secara legal kita, tinggal kita satu yang tanggungan kita adalah untuk yang level profesi dan nanti untuk yang spesialis. Nah, ini adalah kerangka bagaimana orang menjadi medical physics di Indonesia. Jadi kita membuka peluang. Jadi sebenarnya harusnya track 1 dulu, sorry. Ini adalah untuk yang lulusan AIP, maka dia harus mengikuti pendidikan profesi, dia akan menjadi medical physics. Habis itu dia bisa
pendidikan S2 baru menjadi spesialis gitu. Ini kerangka dari yang lulusan AIP. Tapi bagi yang lulusan non AIP, maka kita memfasilitasi bahwa dia melalui program magister di AIP. Jadi bisa mengikuti program magister yang ada di UI maupun program magister peminatan yang ada di anggota AIP lain. Nah, setelah itu dia bisa masuk ke pendidikan profesi. Nah, ini yang menjadi akan debatable. Karena apa? Karena magister itu adalah KN level 8, tetapi profesinya menjadi level 7. Ini adalah bagian dari solusi. Artinya, tetapi yang level 8 ini, magisternya, dia bisa langsung direct, bisa spesialis. Gitu. Jadi nantinya dia punya tiket ke spesialis sehingga bisa menjadi spesialis. Sedangkan yang untuk S1 terputus hanya sampai profesi. Kurang lebih begitu, dan ini sejarahnya sekarang kondisi terkini bahwa yang S1 kita ada 11 universitas, 5 pendiri AIP dan 6 anggota baru, anggota muda. Dan untuk yang pendidikan S2 saat ini baru UI yang menyelenggarakan S2 Fisika Medis dan yang lainnya masih dalam bentuk peminatan. Dan untuk yang S3 ini adalah menjadi kerangka pengembangan, tapi tidak menjadi syarat untuk yang praktek di klinik. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita masukkan S3 akan menjadi ribet lagi dengan pembagian ruang kerja, sehingga ruang kerja kita hanya terbagi bagi profesi dan spesialis saja, sedangkan bagi yang nanti akan menjadi peneliti, akan menjadi meneruskan pengajar dan sebagainya membutuhkan S3, dia bisa meneruskan S3. Tetapi pendidikan S3 ini tidak dalam ruang untuk yang praktek di klinik, tetapi ini adalah ruang untuk akademisi dan peneliti di rumah sakit juga tentu saja. Nah, ini adalah bagaimana tadi yang saya sudah paparkan tentang pendidikan profesi dan spesialis, bahwa UI memang inisiasi 2018 dengan sudah ada 7 batch ya, 7 batch sehingga kita meluluskan udah 238, sebagian ada di sini juga, sebagian yang mengisi formasi CPNS tahun 2018 dan 2020, jadi selamat yang sudah diterima PNS. Dan untuk di UI di Undip sendiri baru batch pertama, ini baru 15 peserta lulusan, dan di Unhas baru batch pertama juga dengan 16 peserta. Dan rencananya nanti di Universitas Brawijaya atau wilayah timur ada 1, tapi saya nggak tahu ini progresnya sampai mana, tetapi kita sudah meminta untuk melaksanakan itu. Dan pendidikan profesi tadi sudah singgung sedang berproses, mudah-mudahan dalam bekas keluar SK. Dan untuk yang pendidikan spesialis, ini dimulai dengan 2016 dengan ini program IAEA. Sekarang sudah ada 8 yang sudah lulus spesialis radioterapi, ada 6 yang masuk fase internship, ada 3 yang semester 2, dan ada 12 yang semester 1. Sehingga sekarang total ada 29 yang radioterapi residen, yang 8 baru yang lulus baru 8. Dan ada 1 yang RDI dan 2 KN. Nah, ini perkembangannya tadi, ini bagian dari pendidikan profesi, bagaimana mendesain kurikulum dan sebagainya, ini yang diadopsi sekarang di pendidikan profesi, sehingga kurang lebih kurikulumnya adalah terkait praktek, jadi bukan teori lagi, tapi bagaimana praktek di klinik, walaupun masih dalam tahap di level minimum, gitu ya. Nah, ini gambarannya dan sebarannya bahwa yang lulusan UI tahun batch 1 sampai batch 6, 91% telah tersalurkan. Mungkin nanti Pak Anam bisa nambahkan yang dari Undip, dari 15 peserta, apakah sudah 100% tersalurkan atau belum. Dari Unhas belum ada laporan. Sehingga nanti ini menjadi bagian dari profil kita. Nah, tentu saja ini menjadi gambaran bagaimana kita mengupayakan mengisi peluang-peluang yang tadi ada, dan kita bisa tentu saja mengembangkan lagi sesuai dengan standar internasional ke depan. Ya, ini pendidikan spesialis, ini adalah mengikuti dari IAEA Guidance dengan TCS 37, 47, dan 50 tentang spesialisasi masing-masing. Durasinya adalah ekuivalen 2 tahun pasca pendidikan profesi dan S2. Jadi ini adalah menjadi konsensus di kita dengan penjenjangan 2. Ini adalah proses pembukaannya waktu itu. Jadi dibuka, dan karena diinisiasi di UI sampai sekarang juga masih ada di UI. Dengan statistik yang ada di sini. Jadi
Ini adalah yang ada. Kita punya yang sertifikat pemutihan, itu ada 12 ROM dan 1 nuklir medicine spesialis. Untuk yang jumlah residen saat ini ada 29 orang, dengan yang sudah lulus 8 untuk yang ROM, dan masih ada 3 yang RDI dan nuklir medicine yang belum lulus. Sehingga ini menjadi bagian dari perjuangan kita. Nah, ini kita masuk ke peluang karir. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa di level nasional, saya masih berapa menit lagi Pak Fajar? Halo, masih berapa menit lagi saya? Monggo dilanjut aja Pak Supri. Hah? Nggak selesai. Oh, oke. Ya, jadi kita lihat di level nasional, jadi jabatan fungsional fisika medik ini adalah bisa biasanya di rumah sakit pemerintah, ya, klinik pemerintah di situ, atau di balai atau loka pengaman fasilitas kesehatan. Sehingga sebenarnya balai yang di balai loka ini banyak yang debatable, tapi mau tidak mau karena dia adalah entitas pemerintah, maka kita melindungi teman-teman yang ada di balai PPFK maupun LPFK. Jadi sekarang adalah jabatan fungsionalnya adalah fisika medik sampai Fismed Madya golongan 4C, dan sedangkan untuk yang 4D dan 4E ini masih dalam proses pengusulan. Ya, untuk swasta sekarang mereka hanya bicara mengenai qualified-nya, tentu saja mengenai gaji dan sebagainya adalah biasanya negotiable antara fisika medik itu sendiri dengan dengan rumah sakitnya. Dan ada beberapa yang di klinik, khususnya ini yang di radiologi, beberapa yang klinik punya CT, punya mamo dan sebagainya, ini beberapa di situ. Tapi ya jumlahnya tidak terlalu signifikan, tapi ada di level itu. Terus berikutnya adalah lembaga pengujian swasta. Ini adalah kita mencetak juga beberapa penguji berkualifikasi yang FISPED di sana, dengan sertifikasi juga yang diselenggarakan yang ditunjuk oleh Bapeten, yaitu UI dan Undip, dan juga ada yang statusnya fisika medik juga. Ya, di perusahaan ini ada 3 kategori, bisa medical physicist, bisa product spesialis, bisa sales. Ya, jadi tentu saja ini bagian integratif, jadi di perusahaan atau vendor ini juga menjadi suatu yang penting, bagaimana posisi dari medical physics itu menjadi bagian dari integratif dari keprofesian gitu ya, sehingga mau tidak mau ini menjadi penting orang di sana, dan nantinya link and match dengan universitas bisa membangun knowledge yang kadang-kadang orang perusahaan itu biasanya kan berkembangnya sangat cepat sehingga bisa transfer lebih baik. Untuk yang di pendidikan tentu saja karirnya adalah karir dosen, ujungnya adalah menjadi guru besar atau profesor, dan yang sedang kita coba inisiasi sekarang adalah yang teman-teman yang di rumah sakit pendidikan, kita coba untuk membuka peluang menjadi NIDK, dan kedepannya bisa menjadi guru besar. Ini sebenarnya identik dengan dokter-dokter yang di FK. Tetapi tentu saja membuka ini penuh perjuangan, tetapi sebenarnya ada peluang yang kita ini, khususnya yang di rumah sakit pendidikan. Sehingga kalau misalkan yang teman-teman yang nanti menjadi medical physicist di rumah sakit dan sekaligus rumah sakit pendidikan, maka mungkin kedepannya ini kita masih harus membuka jalur itu, dan kedepannya bisa menjadi guru besar atau profesor. Untuk yang di luar negeri, ini adalah di perusahaan, ada link dengan yang tadi di dalam negeri. Biasanya teman-teman contoh yang misalkan di perusahaan-perusahaan yang mensupport itu ada menjadi produk spesialis, ada medical physicist yang support regional, sehingga dia stay-nya di Indonesia tetapi dia mensupport regional. Ini menjadi suatu yang baik, karena mau tidak mau adalah ini menjadi bagian rekognisi dari pendidikan kita atau medical physics kita di tanah air. Karena saya cukup senang dengan beberapa dari lulusan kita dari beberapa universitas juga sekarang sudah berhasil untuk mencapai posisi di regional support, sehingga mau tidak mau ini menjadi pengakuan dari pendidikan kita yang bisa diakui di level regional maupun internasional.
Nah, untuk yang di IAIA, seperti yang saya ceritakan tadi, posisinya ada beberapa posisi, yaitu bisa medical physicist, ada training officer, dan ada juga internship atau intern, magang, tenaga magang. Biasanya lowongan di IAIA itu yang diumumkan itu biasanya yang level 3 dan level 4. Ini biasanya diumumkan. Untuk head section juga diumumkan, tapi biasanya ini untuk high level, biasanya sudah decision adalah sangat-sangat politis, tapi memang profesional juga mendukung, tapi ini menjadi posisi head section. Jadi ini ada beberapa pengumumannya, silakan cek di webnya IAIA. Terus ada juga training officer, ini kategori P-staff juga. Saat ini baru orang Indonesia yang menduduki jabatan di IAIA, setahu saya yang terkait dengan medis itu mungkin dengan ini ada 2, yaitu dulu ada Profesor Susworo dari Radioterapi RSM, dan sekarang ada satu lagi Dr. Ben Prayogi, dia menjadi training officer di sana, gitu. Memang ini menjadi posisi yang sangat ini karena memang persaingan sangat ketat dan representatif dari regional, gitu. Dan di IAIA juga ada misalkan konsultan yang bisa, tapi ini biasanya bagian dari pengembangan dari intern menjadi konsultan, akhirnya menjadi P-staff. Dan peluang sebenarnya kalau misalkan para mahasiswa S2, S3 yang mau mengembangkan misalkan menjadi international civic servant, maka bisa mengelamar menjadi intern, nanti bisa menjadi konsultan, dan setelah itu bisa menjadi P-staff. Kadang-kadang seperti itu karirnya. Sehingga tentu saja dengan payment yang sangat benefit karena mengcover dari gaji, misalkan tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan anak dan sebagainya bisa di-cover oleh IAIA. Terus untuk yang rumah sakit di luar negeri semua menggunakan standar yang sama, yaitu mereka tidak ada S1, mereka adalah selalu S2 dan dia sudah melengkapi dengan residensi klinis spesialis atau klinik residensi program. Dan untuk Amerika pasti dia hanya melegalisasi dengan sertifikasi DABR, dan beberapa negara ada yang melegalisasi IMPCB certification, jadi International Medical Physics Certification Board, ya. Ini beberapa negara bisa mengadopsi ini, tetapi secara dokumental secara dokumen itu belum terrekognisi. Tapi kalau di Amerika murni adalah DABR yang bisa di-accepted di sana. Terus beberapa lulusan dari medical physics education juga masuk menjadi RSO. Ini yang sebenarnya di Indonesia ekuivalen dengan PPR, tapi di luar itu RSO itu tidak ada yang level D3. Di sana adalah kebanyakan adalah lulusan health physics S2-nya atau medical physics dengan mengikuti sertifikasi RSO. Sehingga ini kondisi di luar negeri. Gitu. Terus kalau di universitas tentu saja karena bagian dari pendidikan biasanya ada lowongan menjadi klinik residen, ada menjadi lowongan residen. Jadi sama dengan yang dokter di luar negeri pun sama, sehingga lulusan S2 dari MBBS gitu ya, dari dokter itu biasanya untuk menjadi spesialis itu mengikuti residen, dan residennya itu dibayar. Tetapi di Indonesia tidak memungkinkan itu, karena apa? Karena memang sistemnya adalah kita menganut sistem adalah university based, sedangkan kalau di luar negeri kebanyakan adalah menggunakan hospital based education, sehingga itu dua sisi yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Sehingga mau tidak mau kalau di luar negeri pendidikan menjadi residen, menjadi ini adalah sudah paid, sudah dibayar, tetapi kalau Indonesia justru berbayar karena mau tidak mau harus menjadi mahasiswa harus membayar. Itu adalah perbedaannya seperti itu. Nah, bisa juga yang tadi saya ceritakan, misalkan yang teman lulusan ITB itu, dia mengikuti postdoctoral fellow dengan sertifikat FM, dia menjadi residen, akhirnya dia menjadi medical physicist. Yang medical physics sama dengan yang hospital tadi, dan professorship. Saya kira yang kebanyakan medical physics yang di Amerika sekarang yang sangat kompetitif itu sekarang banyak didominasi dari China. Dari Indonesia saya belum lihat yang ada di sana. Ada beberapa dari mungkin Bangladesh, Pakistan, ada kayak Faiskan itu dari Pakistan, tapi dari Indonesia belum ada ya yang di Amerika. Tentu saja kompetitifnya adalah harus lulusan S3, punya publikasi yang bereputasi sangat banyak, ya, mau sangat kompetitif, punya inovasi dan sebagainya. Ini adalah menjadi professorship di sana.
Nah, ini gambaran diaspora kita yang ada di luar, yang saya ceritakan adalah Dr. David Jayaputra. Ini adalah S1-nya adalah Condensed Matter atau Material Science, S3-nya di Amerika, terus habis itu dia ngambil postdoctoral fellow, clinical residency, dan dia sekarang tersertifikasi American Board Radiology, sehingga dia bisa berpraktek di Amerika. Yang kedua adalah Dr. Indra Yohanes, ini junior saya 2 tahun di UI untuk S2-nya, di angkatan 99. S2-nya di UI juga, S3 di Jerman, dan sekarang menjadi tersertifikasi di Jerman, di Deutsche, jadi ini organisasi profesi Jerman, dia menjadi medical physics expert di sana. Beberapa lagi ini dari ITB, satunya S2-nya di University of Malaya dengan Profesor Quan Hong. Dia tadinya berkarir di National University Hospital NUH, terus sempat juga pindah di rumah sakit di Singapura, terus akhirnya dia pindah juga di New Zealand sekarang posisinya. Terus yang 2 terakhir ini memang S1 dan S1-nya dari NUS semua, tapi yang satu S2-nya di UCL London dan dia menjadi physicist sekarang di NCC Singapura, dan satu lagi S1-nya di NUS, S2 US, dan menjadi physicist di kedokteran nuklir di Sengkang General Hospital Singapura. Dan ini yang terkait dengan medical physics juga. Ini ada Dr. Wahyu Wijaya Hadiwikarta, ini bekerja di Deutsche Krebsforschungszentrum, jadi di pusat penelitian kanker Jerman. Di situ juga ada radioterapi juga. Dia juga bekerja dengan banyak orang radioterapi, tetapi posisinya adalah menjadi IT spesialis di sana. Terus mungkin yang beberapa kali ngisi Indonesia adalah Dr. Azhar Zam, sekarang menjadi associate professor di USA, tapi dia bidangnya adalah yang di luar mainstream tadi. Dia adalah bidangnya di optika biomedis terkait dengan laser, ya. S1-nya di UI dan S3-nya di Jerman, dan ini satu grup dengan saya. Sekarang menjadi doktoran Mitarbeiter, jadi dia adalah doktor tetapi dibayar di University Basel, Switzerland. S1-nya di tempat saya, S2-nya di Fasilkom. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau diskusikan silahkan. Ini menjadi gambaran bahwa pendidikan kita mau tidak mau adalah dipandang berhasil adalah pada saat lulusan kita bisa terekognisi tentu saja di level nasional dan di level internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Supri atas penyampaian materinya. Kemudian, yang selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Saya membuka satu termin yang diisi dengan 3 orang penanya. Bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman hadirin yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah ditunjuk bisa on mic atau menggunakan fitur chat yang telah disediakan. Baik Pak, sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak Supri, apakah nanti pertanyaan itu langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Pak? Mungkin yang dicek dulu itu ada beberapa. Mungkin setelah itu baru yang lewat chat. Baik, terima kasih. Baik, baik, dipersilakan ada mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin. Apabila ingin bertanya, dipersilakan. Saya coba jawab yang di mana di chat ya, ini beberapa bentar. Ini dari Pak Suwartono. Oke, iklan, monggo silakan bagi yang mau bisa menghubungi Pak Suwartono. Dari ini Pak, dari saudari Sabrin SSI, Assalamualaikum, Ya. Saya Sabrina mau bertanya, apakah ada info tiket tahun 2022 untuk non-anggota AFISMI? Non-IP ya? Oke,
Ya, untuk yang non-anggota ini, IP ini sangat tergantung pada penyelenggara diklat, yaitu di Undip, di Unhas, dan nanti di Brawijaya. Jadi kalau misalkan yang non-IP adalah tiketnya tadi bisa melalui S2, atau kalau rumah sakit penyelenggara pelatihan menyelenggarakan matrikulasi. Kalau misalkan itu tidak diselenggarakan, maka itu tidak ada pintu gitu. Jadi pintunya adalah melalui jalur S2 gitu. Solusi itu yang bisa hanya ditempuh. Nah, kalau misalkan ada yang menyelenggarakan matrikulasi, maka itu mungkin bisa diselenggarakan, karena sebelum masuk itu harus matrikulasi dulu dengan materi-materi yang disetarakan. Sehingga itu kuncinya seperti itu. Tetapi memang beban beratnya adalah menyelenggarakan matrikulasi. Ini pengalaman dari UI itu menjadi sangat berat sekali, karena apa? Kita harus mengelola banyak hal, bagaimana dia ini termasuk penempatan rumah sakit menjadi sangat banyak sekali gitu. Jadi memang berat. Jadi mungkin itu gambaran seperti itu. Tapi ya tergantung dari sekarang pihak Undi, pihak Unhas, dan mungkin kedepannya Brawijaya apakah mereka menjalankan matrikulasi atau tidak. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Baik, dari Saudari Sabrina, apakah ada tanggapan? Kalau ada kendala bisa dikonfirmasi melalui kolom chat. Terima kasih. Kayaknya cuma satu itu yang perlu saja. Baik, ada yang selanjutnya, Pak. Izin dari Saudara Ahmad Zaki Zulfikar. Izin bertanya, saya bacakan ya Pak. Lihat perkembangan FISMED di luar negeri yang sudah cukup maju dan peran FISMED yang sangat diperhitungkan, agak berbeda dengan kondisi di Indonesia. Apakah ada perbedaan dalam kurikulum, kenawangan FISMED, atau lebih terkait dengan fasilitas yang tersedia? Seperti itu Pak, pertanyaan dari Saudara Ahmad Zaki Zulfikar. Oke, jadi kurikulum sebenarnya gini, kalau misalkan kita melihat kurikulum, saya kemarin baru saja saya terlibat dalam penyusunan kurikulum di Asia Pasifik ya. Sebenarnya kendalanya adalah di fisika medik ini adalah dari S2 pada posisi S2 di luar negeri, sehingga memang kendalanya adalah kadang-kadang multi intakes ya, yang masuk itu dari beberapa lulusan dari bukan hanya fisika gitu ya, sehingga itu kadang-kadang menjadi problem. Tetapi kuncinya adalah kalau misalkan kita kalau mau melihat adalah standarnya di US. Di US itu pendidikan, jadi gini, kalau AAPM itu orang yang akan disarankan untuk mengambil S2 itu biasanya memang hampir semuanya dari lulusan S1 fisika. Jadi di Amerika pun misalkan untuk menjadi fisika, kalau background-nya bukan fisika medis, maka dia memang lulusan fisika gitu, atau S3 fisika gitu. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi perbedaan di beberapa negara. Jadi beberapa negara itu kadang-kadang ya karena tidak bisa menerapkan sesuai standar itu, maka kadang-kadang itu yang berbeda. Tetapi kalau misalkan kita lihat ininya modelnya sama, sehingga kalau misalkan untuk menjadi spesialis adalah sama sebenarnya yang kita tempuh, yaitu untuk ini. Dan kalau di luar negeri itu sebenarnya tidak ada grading. Dia adalah minimum masuk adalah menjadi residen. Jadi pada saat menjadi residen dia punya bisa berpraktik tapi dengan kewenangan terbatas dalam supervisi medical physician yang ada di situ. Mereka dibayar gitu. Tapi kan itu tidak bisa implemented di Indonesia. Itu yang saya sebut karena kita menggunakan konsep universities based training gitu. Makanya berbeda sekali gitu. Waktu kita misalkan diskusi cukup panjang, saya diskusi dengan teman-teman waktu di AI project dan sebagainya. Nggak bisa untuk mencapai kesepakatan karena sistemnya beda. Contoh misalkan di Australia. Di Australia itu untuk menjadi medical physicist itu ada posisi dulu. Posisi residen itu terbuka bersama beasiswa S2-nya, sehingga pada saat residen dia langsung S2 gitu. Sehingga pada lulus residen dia pendidikan residennya 3 tahun, S2-nya 2 tahun. Sehingga pada saat lulus residen 3 tahun dia langsung dapat S2, dapat qualified gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kalau misalkan kita tempuh di Indonesia, sistemnya nggak memungkinkan itu, gitu. Sistemnya tidak memungkinkan. Sehingga solusinya memang yaitu yang kita tempuh adalah ada leveling. Itu yang mau tidak mau di ini. Sehingga kalau di luar negeri sebenarnya tidak ada pembedaan teknologi.
Orang misalkan mau ini ya mereka harus lulus qualified, tetapi pada saat di Indonesia diterapkan itu deadlock gitu. Itu yang menjadi diskusi kita cukup panjang. Karena kalau misalkan kita mau menggunakan yang itu, maka kan sangat-sangat ini khususnya apalagi di radiologi yang kebutuhannya sangat tinggi. Kurang lebih Mas seperti itu, Saudara. Oke, ada yang lain? Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu dari Saudara Azil Nimrod. Izin bertanya Pak, apakah untuk bekerja di luar negeri ada semacam penyetaraan pendidikan atau sertifikat profesi? Ya, oke. Di luar negeri itu sebenarnya bicaranya kompetensi level. Jadi kompetensinya gini. Jadi tadi saya sudah singgung namanya IMPCB. Jadi International Medical Physics Certification Board. Ini pun sebenarnya tidak dijamin bahwa lulus dari situ itu terrekognisi di negara-negara lain gitu. Tapi ada yang menerima. Contoh misalkan kayak di Timur Tengah itu banyak yang menerima IMPCB. Terus misalkan beberapa negara lah yang defisit itu. Tapi saya lihat adalah contoh misalkan gini, yang menjadi benchmark ya. Lulusan S2 di Filipina itu dengan angka rate demand itu sebenarnya rendah, sehingga agak rendah lah, tidak rendah, tapi banyak S2-nya lulusannya itu lari ke negara lain, termasuk diterima di Singapura, di Australia, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR kita, bahwa bagaimana kita bisa mensejahterakan ini. Gitu. Nah, tentu saja yang menjadi penting adalah kalau misalkan Anda bekerja negeri, harus sertifikasi internasional yang pertama. Solusinya hanya sekarang melalui IMPCB. Kalau di national level, oke lah. National level kita dengan sertifikasi yang diselenggarakan oleh AFISMI, kerjasama dengan universitas, clear. Itu laku dan itu rekognisi di pemerintah. Tapi pada saat di luar negeri, mau tidak mau adalah sertifikasi internasional itu menjadi keharusan. Karena apa? Standarisasinya adalah harus diuji oleh panel, oleh expert dalam bidang itu gitu. Jadi kalau sertifikasi dalam bidang anti radiologi ya dengan radiologi, dengan nuklir medicine dengan nuklir medicine, dengan terapi ya dengan terapi. Dan ujiannya itu IMPCB itu dari berbagai negara, panelnya ketuanya itu adalah Profesor Colin Arton dari Wayne State University. Dia emeritus profesor di sana gitu. Termasuk Profesor Thomas dari Australia, dari Peter MacCallum Cancer Center. Sehingga dengan adanya sertifikasi itu maka minimalnya itu punya tiket, ya, punya tiket. Nah, tentu saja dengan setelah Anda sertifikasi itu Anda bisa mencoba. Sebenarnya posisi di Brunei, posisi di Singapura itu open sebenarnya. Ya, tentu saja Anda harus menunjukkan Anda punya kompetensi atau tidak gitu. Anda kompetensi atau tidak. Nah, memang ada beberapa contoh di NCC Singapura, karena dia itu rumah sakit yang terbesar, maka dia punya kandidasi. Contoh kayak tadi yang kayak si Andrew Wibawa itu, dia memang setelah lulus dari University College London, dia itu masuk di NCC menjadi residen. Setelah residen dia menjadi resident physicist, setelah itu menjadi medical physicist. Jadi ada gradingnya gitu. Tapi beberapa rumah sakit lain di Singapura itu kan kecil, karena kecil itu biasanya adalah open recruitment. Nah, itu yang posisi yang bisa di-apply. Sehingga ada potensi, ada yang ini, sehingga menurut saya ada peluang yang ke depannya. Saya sih berharap orang Indonesia ada yang mencapai level itu gitu. Ya, sekarang saya sudah cukup senang dengan beberapa lulusan kita sekarang sudah terrekognisi khususnya di vendor menjadi regional product spesialis regional gitu. Tetapi mau tidak mau ke depannya pada saat itu ada yang terrekognisi bekerja di mana dari S2-nya dari kita ya. Itu menjadi ini. Satu yang bisa ini adalah dari UI memang itu sekarang di Jerman, tetapi itu juga mungkin karena efek S3-nya gitu. Karena medical physics expert di Jerman itu biasanya diselenggarakan berbarengan dengan S3-nya gitu. Tidak karena murni S2 di UI. Mungkin menjawab, tapi kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang lain?
Baik, Pak. Selanjutnya itu dari Saudara Gus Riyadi, izin bertanya, untuk kedokteran nuklir, khususnya PET CT dan psikolotron, apakah untuk kualifikasi SDM boleh hanya S2 peminatan fisika medik saja, namun sudah memiliki sertifikat KKNI level 7? Ya, jadi gini, untuk yang siklotron itu adalah sebenarnya kita mengharapkan adalah level 8 sebenarnya, karena memang dia harus melakukan residensi. Nah ini yang menjadi apa, banyak kendalanya adalah pendidikan yang residensi spesialis sampai sekarang tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya ada dua residen yang sekarang sedang terlibat di situ, tetapi memang ada beberapa kendala yang terjadi. Nah, tentu saja terbuka ruang, misalkan nanti saya nggak tahu apa itu akan di mana dan sebagainya, dan apakah memang tidak ada solutif, misalkan bisa nggak tahu, tetapi ada potensi yang saya harus dialogkan dengan rumah sakitnya, saya dialogkan dengan Bapeten, karena mau tidak mau kita inginkan adalah karena pendidikan level 7 itu tidak sampai di PET dan siklotron, problemnya di situ. Sehingga kalau misalkan dia masuk pun dia harus additional training gitu. Misalkan tidak ada solutif lain, mau tidak mau harus additional training. Karena apa? Karena pendidikan level 7 tidak sampai masuk itu. Pendidikan level 7 profesi itu hanya masuk spek gitu. Trainingnya sampai situ. Dan untuk masuk ke PET dan siklotron, ya mau tidak mau harus additional. Dan itu proses panjang karena apalagi sekarang misalkan dengan adanya biodosimetri dan sebagainya itu menjadi tidak mudah gitu. Saya yakin orang yang level 7, orang S2 pun adalah pendidikan S2 adalah pendidikan akademik. Itu adalah memang ini menjadi minimum level yang kita sarankan, tetapi secara kompetensi di itu adalah belum memenuhi gitu. Tapi terbuka ruang lah untuk diskusi nantinya seperti apa. Karena memang ada proses yang sekarang tidak berjalan di pendidikan residensi kedokteran nuklir. Mungkin itu yang saya jawab, bisa japri saya kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya. Oke, ada lanjutnya. Baik, Pak, cukup masih banyak Pak, karena antusias dari peserta yang dari Saudara Reski, bismillah, izin bertanya Pak, terkait program S2 Profesi Fisika Medis UI, terkait lamanya studi, pembelajaran dominan, praktek langsung ke rumah sakit, dan apakah syarat untuk mendaftar S2 Profesi harus memiliki SR terlebih dahulu, atau bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Oh ya, ini tentang S2 di UI ya. Jadi S2 di UI sebenarnya gini, S2 karena S2 di UI itu adalah murni memang langsung masuk. Jadi perbedaan dengan peminatan, kalau peminatan itu kan harus mau tidak mau harus sharing kurikulum dengan yang S2 lainnya. Jadi biasanya kalau peminatan itu dia kan semester pertama gabungan dari peminatan lain ya, kondens meter, geofisik dan sebagainya. Biasanya ada mata kuliah bersama, mungkin yang matematik, yang komputasi, atau mungkin elektromagnetisme gitu ya. Baru semester 2 masuk. Nah, kalau di UI memang pertama kali itu kita sebelum masuk kuliah itu saya ada namanya bridging course. Jadi ada 2 mata kuliah, satu adalah fisika radiologi dosimetri dan ada komputasi. Itu masuk di bridging course di bulan Agustus sebelum masuk September. Itu 1 bulan full itu kuliah itu. Nah, setelah itu masuk ke pendidikan, langsung masuk ke fisika medisnya. Dan di semester 2 itu langsung memang EVA teknologi seperti AMRT, seperti VMAT dan sebagainya di situ. Sehingga di semester 3 dia adalah di semester 2 ya dia ada ikut pendidikan profesi. Jadi profesinya di situ embedded. Nah, setelah itu di semester 3-nya, semester 3-4, dia masuk ke spesialis tahun pertama. Nah, dia masuk di situ, tapi memang nggak mudah. Karena apa? Challenging besar, sehingga banyak yang cuti juga, karena tidak bisa menyelesaikan in paralel. Jadi ini sebenarnya saya adopsi dari konsepnya di Australia dengan konsep hybrid. Jadi di semester 3-4 ini dia menyelesaikan tahun pertama dari spesialis.
plus dia mengerjakan tesis, tapi banyak yang fail. Jadi akhirnya banyak cuti untuk menyelesaikan profesinya spesialis tahun pertama, sehingga dia S2-nya mundur 1 semester. Nah, setelah dia lulus di S2, maka dia langsung fase internship. Tetapi disitulah dia sudah punya 1 tahun pengalaman, sehingga dia bisa langsung bekerja. Nah, bicara mengenai syaratnya adalah sesuai dengan rapat terakhir organisasi profesi, maka satu yang bisa praktek di klinik adalah hanya lulusan S1 fisika dan atau teknik nuklir. Jika yang selain lulusan itu, maka bisa kita terima, tetapi yang bersangkutan tidak bisa praktek di klinik, tidak bisa mendapatkan STR, tapi untuk kebutuhan industri. Gitu. Jadi ini berdasarkan rapat terakhir OP. Jadi yang sebelumnya masih kita bisa terima, yang bersangkutan misalkan contoh ada beberapa pendidikan fisika masuk gitu ya, masih dapat tiket, tetapi mulai tahun 2021 bagi selain yang S1 fisika dan S1 teknik nuklir tidak punya tiket untuk mendapatkan STR. Itu berdasarkan rapat APISMI yang terbaru beberapa minggu lalu. Mungkin menjawab, ya tentu saja syaratnya untuk S2 ujian, sebenarnya ujiannya sama dengan itu lain, TPA dan bahasa Inggris, cuma memang ada passing grade yang harus dilolos ya, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Dan perlu diingat bahwa yang mendaftar itu cukup banyak, ya 1:3 saya kira. Jadi kurang lebih begitu. Ya tentu saja silakan Anda bersaing kalau misalkan mau masuk. Dengan kuota hanya sekitar maksimum 30. Oke, mungkin menjawab soal selanjutnya. Ini banyak sekali. Oke, silakan lanjutkan. Ini yang Muhammad Sofi ini betul. Ya, benar Pak. Saya bacakan ya Pak. Dari saudara Muhammad Sofi, mohon izin bertanya Bapak, untuk program spesialis, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program spesialis? Oke, program spesialis syaratnya adalah profesi. Dia sudah profesi dan sudah S2. Jadi tiketnya itu. Tiketnya adalah sudah S2 dan profesi sehingga dia bisa masuk spesialis. Jadi kalau misalkan sudah S2 belum profesi, maka memang kita sarankan untuk ini. Tapi ini tadi juga ada yang message saya, ada beberapa, dan itu saya coba diskusikan dengan ini, jika yang bersangkutan sudah punya STR dan sudah punya S2, ini yang mau saya diskusikan dengan ketua AIP, mau solusinya bagaimana gitu. Karena intinya walaupun saya ya di UI ketua OP gitu kan, saya kan tidak bisa memutuskan sendiri terkait organisasi profesi gitu. Nanti saya coba diskusikan, tetapi syaratnya adalah S2, sudah punya S2 di S2 fisika dari AIP, dan itu bisa kita terima. Itu ada beberapa yang kemarin saya kira Zaki tadi dari ITS, ada juga yang ini batch 12 itu dari Undip kalau nggak salah. Dari Undip, dari mana lagi? Ya, kayaknya dari Undip ada 1 atau 2 gitu, lupa saya. Yang batch 6 dari ITS ada, kayaknya 3 itu yang baru. Oh, ITB, dari ITB pernah apa? Saya lupa yang dari ITB ada nggak. Tapi yang jelas dari Undip yang batch ini ada, yang sebelumnya ada dari ITS. Oke, nanti mungkin saya coba bicarakan, ada kasus yang sudah punya STR, sudah berpraktek tapi belum profesi. Itu yang harus menjadi diskusi antara saya dengan Prof. Wahyu nantinya. Nanti saya update informasi. Lanjutnya silakan. Baik, yang selanjutnya dari saudara Muhammad Rifki, izin bertanya, ketika program studi profesi Undip, bukan diklat profesi, telah berhasil diresmikan, apakah ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bekerja di rumah sakit serta orang-orang yang baru saja lulus diklat profesi, atau tidak perlu melakukan penyesuaian lagi, Pak? Jika ada, apa saja itu, Pak? Apakah seperti mengikuti program studi profesi kembali? Ya, itu sudah kita bahas di OP, bahwa nanti ada kriteria umur. Jadi yang umurnya udah mau menjelang pensiun kita tidak wajibkan, tapi bagi yang pensiunnya masih panjang, kita adalah akan membuat ini untuk bahwa perpanjangan berikutnya harus pakai ijazah profesi.
Karena mau tidak mau kita harus itu sebenarnya tertuang juga di draft SIP kita ke depannya karena ada transisi. Tapi transisinya kalau nggak salah di angka 7 tahun tapi masih belum disahkan sehingga masih bisa bergeser. Tetapi ke depannya adalah kita meminta untuk ikut program profesi. Nah, cuman ikut program profesinya bagi teman-teman yang sudah berpraktek itu tidak sama dengan yang reguler. Kalau yang reguler, mau tidak mau nanti saingan cukup berat itu. Kayak sekarang profesi kan yang daftar berapa? 200 ya, yang diterima hanya 20-an. Itu kurang lebih sama. Gitu. Jadi yang reguler seperti itu. Tapi untuk yang sudah berpraktek, nanti akan mengikuti program namanya RPL. Jadi teman-teman yang sudah berpraktek, sudah dapat direkognisi, sehingga plus 1 semester. Tetapi tentu saja secara detail nanti Undip yang akan mengumumkan seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu teknisnya. Jadi yang tadinya kalau yang reguler itu 1 tahun, teman-teman sudah berpraktek itu adalah akan menjadi 1 semester untuk penyusunan portofolio dan evaluasi. Tapi tentu saja ini sangat tergantung pada penyelenggara prodi karena tentu saja ini sesuatu yang baru dan nanti tentu saja banyak dialog antara organisasi profesi dengan penyelenggara juga. Gitu. Tapi secara kasar seperti itu, tapi catat bahwa ini belum harus ada hitam di atas putih legal formal yang nanti dikeluarkan oleh prodi, bukan oleh berdasarkan ini gitu ya dialog. Mungkin itu. Oke, silakan lanjutkan. Masih 10 lagi. Oke, ini berikutnya yang dari saudari Nurul Aulia. Izin bertanya, Pak, berapa lama kita mengikuti diklat pelatihan profesi agar menjadi fisikawan medik atau sampai mendapatkan STR? Terima kasih. Ya, untuk yang lulusan IP itu hanya 1 semester. 1 semester lulusan IP, jadi yang lulusan dari 11 universitas, karena sudah penyamaan mata kuliah dan sebagainya, maka hanya 1 semester. Tetapi bagi yang bukan dari IP, maka mau tidak mau adalah harus matrikulasi dulu, baru profesinya. Gitu. Tetapi ke depannya, karena ini tinggal menunggu waktu saja, maka kemungkinan besar langsung ke pendidikan profesi yang 1 tahun. Jadi pendidikan profesi 1 tahun itu adalah nanti mata kuliah itu yang 1 semester itu dengan prakteknya itu akan lebih banyak karena 1 tahun. Sehingga lulus dari pendidikan 1 tahun akan dapat gelar profesi. Tetapi itu masih punya syarat adalah harus lulusan dari IP. Sehingga sebenarnya saya mendorong juga, khususnya di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan, ada yang mau bergabung ke IP gitu. Tapi syaratnya ya siapkan dosennya, siapkan infrastrukturnya gitu. Jangan mau dapat tiketnya tetapi tidak ada effortnya. Itu yang perlu menjadi ini bersama gitu. Nah, tentu saja bagi yang non dari IP bisa menjadi fisikawan medis jika melalui melalui jalur, yaitu jalur melalui S2. Itu memungkinkan. Mungkin itu jawaban saya. Oke, silakan lanjutkan. Baik. Sebelumnya saya izin mereminder kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta bahwasannya untuk sesi tanya jawab ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekarang masih pukul 11.47, masih ada 13 menit lagi. Baik, yang untuk penanya selanjutnya, yaitu dari saudari Lutfi Nur Rahmah, mau bertanya, jika lulusan S2 Fisika Medis di Indonesia menempuh sertifikasi spesialis di luar negeri, apakah selanjutnya harus tetap mengikuti profesi untuk mendapat STR jika ingin bekerja di Indonesia sebagai tenaga medis? Oke, ini ada sama sebenarnya gini. Kemarin saya baru dikontak tuh, ada fisikawan medik kita, ternyata dia dapat LPDP kuliah di Sydney. Pertanyaannya apakah dia bisa ikut residensi? Bisa, selama kurikulumnya kan sama. Di luar negeri dia tersertifikasi, terakreditasi internasional juga. Nah, tentu saja dia bisa ikut di ini. Nah, yang pertanyaan kedua adalah kalau dia misalkan residensi di luar negeri, apakah dia bisa di dalam negeri? Tidak otomatis. Karena apa? Karena untuk profesi itu ada ruangnya organisasi profesi harus melihat apakah yang bersangkutan mendapatkan pengalaman yang distandarkan dalam negeri atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan
kalau misalkan ternyata dievaluasi dan itu mungkin ini, maka bisa tapi melalui proses adaptasi. Melalui proses adaptasi, tapi tidak langsung otomatis, tetapi memungkinkan. Tapi melalui proses adaptasi. Oke, next. Baik, yang selanjutnya dari Saudari Sania. Izin bertanya, Pak Supri. Yang pertama, jika prodi profesi Undip sudah diresmikan, apakah ada penambahan kuota untuk penerimaan mahasiswanya dibandingkan dengan diklat? Dan apakah tetap diadakan matrikulasi untuk anggota non-IPFMI? Yang selanjutnya, apakah untuk S2 UI akan tetap diadakan program hybrid dengan diklat fisika medik untuk tahun-tahun selanjutnya? Dan yang terakhir, berdasarkan informasi di web S2 UI, ada LPDP sebagai potensial scholarship-nya. Namun, saat dilihat di daftar universitas dan jurusan LPDP, Fisika Medis UI belum masuk daftar tersebut. Apakah ada informasi lanjut tentang hal ini? Oke, ini pertanyaannya panjang. Oke, satu. Jadi mengenai kuota dan sebagainya itu haknya Undip nanti untuk menjawab. Saya nggak bisa menjawab karena itu wilayahnya dari Undip. Nanti mungkin tanya Kaprodinya. Saya nggak tahu Pak, antara Pak Anam saya nggak tahu. Nanti saya tanya dari Pak Undip. Yang matrikulasi juga sama, tentu saja akan tergantung Undip apakah mau menyelenggarakan atau tidak, karena itu adalah beban tambahan juga. Nah, untuk yang S2 UI, yang hibrid itu kemarin akan mengikuti dari keputusan OP. Keputusan OP itu ada transisinya berapa lama nanti akan kita bahas gitu. Setelah SK-nya berdiri, maka nanti akan dibahas dan nanti akan ditentukan transisinya berapa lama gitu. Karena gini, artinya kebutuhan masih banyak. Kalau misalkan suplainya itu terhambat, itu akan menjadi masalah. Tetapi nanti akan kita bahas transisinya berapa lama. Nah, tentu saja tidak akan cukup panjang. Tapi mau tidak mau, yang penting suplai dari tenaga itu jangan sampai terhambat gitu. Nah, untuk masalah LPDP, ya betul. Jadi potensial artinya bahwa ada beberapa kasus yang kemarin terjadi. LPDP memang kita belum ini karena kita masuk baru terakreditasi minimal. Sekarang dalam proses untuk akreditasi kebaik sekali, informasinya nanti kalau sudah baik sekali itu bisa menerima LPDP. Tetapi mungkin tidak waktu tahun ini, tapi mungkin tahun depan. Gitu. Seperti itu informasinya. Baik, Pak Supriyanto, barangkali di mana banyak sih? Ya, monggo silakan, Prof. Heri. Monggo. Jadi, saya tadi barusan selesai ini undangan. Jadi terkait dengan yang tadi pelatihan yang ada matrikulasi, mungkin tahun yang kedua ini kami tidak melaksanakan yang matrikulasi, jadi betul-betul yang sudah saya. Lalu yang kedua yang terkait dengan pendidikan profesi, itu nanti kita ada dua program dalam artian jalurnya, yang pertama MPL dan yang kedua reguler, yang masing-masing kotanya nyalek nomor berapa? Mungkin itu. Kalau yang S2 kami di fisika sudah ada data dari LPDP, monggo kalau ada yang berminat kami dengan senang ikuti seleksi dari LPDP. Kata Pak Supriyanto. Monggo, matur nuwun. Silakan Mas Moderator dilanjutkan. Tinggal 8 menit lagi. Baik, dan ini mungkin yang terakhir ya Pak, karena memang sudah tidak ada kembali dari peserta. Dari Saudara Agiri, standar kompetensi fisikawan medis di negara-negara ASEAN apakah peroleh take home pay yang berimbang, Pak Supri? Ya, jadi gini, take home pay itu akan kalau di ASEAN ya, yang saya tahu tuh kayak di Singapura dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau dia dari pandangan kita ya mungkin besar ya. Yang sudah tersertifikasi, informasinya saya nggak tahu persis ya, sekitar kurang lebih misalkan ada yang 5.000, ada yang kalau misalkan baru fresh kalau nggak salah sekitar 3.000 sampai 5.000 lah. Saya dengar begitu, tapi saya nggak tahu pastinya, saya dengar saja. Ya, kalau misalkan dilihat ya tentu saja akan bergantung. Kayak misalkan Singapura dengan biaya hidup yang sangat tinggi ya, Anda bisa menilai lah berapa cost-nya, berapa ini seperti itu. Nah, untuk di Indonesia memang kita membuat standar adalah S2 plus residensi
itu adalah minimum adalah 12. Minimum 12. Ada beberapa yang mendapatkan offer lebih tinggi, ada yang 16, ada yang berapa kemarin saya lupa 18 atau berapa, kurang lebih seperti itu. Tetapi itu tentu saja yang bisa menilai adalah yang bersangkutan bagaimana. Tapi itu saja di luar negeri adalah apa namanya, ya ada posisi, ada ini yang bisa ditempuh. Artinya itu peluang, ya tentu saja Anda bisa melebarkan sayap setelah mungkin di situ bisa ke mana lagi itu memungkinkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Izin mereminder kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta bahwa sesi tanya jawab ini sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah 19.54, kurang 6 menit lagi, dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Saudari Irma. Mau bertanya, Pak, apakah profesi hanya akan diadakan di Undip, atau apakah ada kemungkinan dibuka juga oleh kampus-kampus lain? Oke, ya mungkin ini terakhir ya. Ya, memungkinkan. Jadi pertama dibuka di Undip karena apa namanya, sebenarnya tadinya bagi tugas antara UI dan Undip. UI mengusulkan S2 dulu dan Undip adalah mengusulkan profesi. Itu rekomendasi dari OP. Dan beberapa ada yang sudah meminta juga, tetapi pendidikan profesi ini menjadi tidak mudah karena adalah pendidikan skill. Jadi artinya nanti proses yang ada di Undip akan di-sharing ke yang lain. Nah, tentu saja jika ada universitas yang mempunyai infrastruktur yang cukup, dosen yang cukup, tempat pelatihan yang cukup, mungkin akan dibuka. Tapi memang tidak terlalu banyak, tetapi kemungkinan besar akan ada beberapa yang akan dibuka gitu. Tentu saja sesuai dengan apakah infrastruktur SDM dan peralatannya cukup atau tidak. Nah, itu yang nanti yang cukup tentu saja akan dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Biar kau tahu, itulah repotnya. Itu fotonya pun nggak ada, fotonya enggak. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Kayaknya sudah ya, pertanyaannya kayaknya sudah. Fatah, open mic dulu, Fatah. Baik, mohon maaf Pak, ternyata belum saya unmute. Mohon maaf pada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, tadi ada pesan teknis dari saya. Untuk sesi tanya jawab telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta yang telah bertanya, dan kepada Bapak Supri yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, definisi fisika medis yang merupakan cabang terapan ilmu fisika yang menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Kemudian, ruang lingkup fisika medis itu fisika radioterapi, fisika radiodiagnostik, dan fisika kedokteran nuklir. Yang ketiga, definisi fisika medis yaitu orang yang berkompeten yang bisa praktis secara independen dan masuk dalam rumpun teknik biomedika bersama elektromedis, radiografer, radioterapi, dan lain-lain. Kemudian, mengenai peluang karir dibagi menjadi dua, yaitu level nasional, level internasional. Level nasional sendiri ada fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit pemerintah dan swasta, kemudian BPFK atau LPFK, dan klinik. Lembaga pengujian fasilitas kesehatan swasta, yaitu nanti menjadi penguji berkualifikasi, dan fisikal medik. Yang terakhir, perusahaan, yaitu menjadi medical physicist, dan produk spesialis. Kemudian, untuk level internasionalnya, di tingkat perusahaan, selanjutnya International Atomic Energy Agency itu menjadi medical physicist, training officer, dan intern. Terus kemudian rumah sakit menjadi medical physics dan radiation safety officer. Dan yang terakhir untuk universitas atau rumah sakit universitas luar negeri yaitu clinical residency, postdoctoral fellow, medical physicist, dan professorship. Baik,
tersebut, ya baik itu adalah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Supri. Sebelum kita mengakhiri sesi materi, kepada Bapak Supri bisa memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya kira terima kasih partisipasinya kepada teman-teman yang telah hadir dan memberikan pertanyaan. Tentu saja itu dari proses dari transisi yang memang tidak smooth, bukan tidak smooth, tapi memang kita harus mengarah di dua level, adalah kebutuhan nasional dan di internasional level, sehingga semoga transisi ini menjadi baik dan kedepannya profesi fisika medis itu bisa rekognisi tidak hanya di level nasional dan di internasional, sehingga teman-teman semua terus mendapat benefit kedepannya, akan menjadi sebuah kalian bisa terekognisi dan tentu saja bisa berkiprah di dunia internasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Supri atas closing statement-nya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan materi yang bermanfaat pada webinar hari ini, berikut kami berikan sertifikat kepada Bapak, kepada operator, dapat langsung ditampilkan sertifikatnya. Dari operator, bagaimana? Oke, terima kasih. Sertifikat saya terima. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Supri dan Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Apabila ada salah kata dari saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih untuk memberikan saya kesempatan pada hari ini menjadi memandu acaranya webinar ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada MC, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fatah Muyasar Salim yang telah memimpin sesi diskusi kita pada siang hari ini, dan juga Bapak Supriyanto yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, karena sudah berada di penghujung acara, ada penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Fisika, yaitu kepada Profesor Dr. Heri Susanto, SSI MSI, untuk memberikan sepatah dua kata sebagai penutupan. Kepada Prof. Heri, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita selalu lanjutkan video dari Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita dapat bertemu, ya. Dan yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Supriyanto yang telah berkenan hadir secara daring untuk memberikan informasi secara detail, baik dari program dan kurikulum serta potensi peluang-peluang pengembangan fisika, terutama di bidang fisika medis, baik di kancah nasional maupun internasional. Itu harapan kami di tim, khususnya mari kita sama-sama untuk bersama-sama mengembangkan ilmu bidang fisika yang dapat berkontribusi secara langsung di Indonesia, gitu ya. Lalu yang berikutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, para peserta semua. Mohon maaf, ini saya ada acara di terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, para peserta semua. Salam sehat dan sukses selalu. Sekali lagi terima kasih Pak Supriyanto, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses Pak Supriyanto. Amin, terima kasih. Bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan selalu supportnya Pak Supriyanto terkait dengan prodi yang sedang kami usulkan profesi, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Zainal yang telah menginisiasi dan semangat ini Pak Fajar. Baik, terima kasih kepada Prof. Heri atas sambutannya. Sebelum menutup acaranya, ada baiknya kita mendokumentasi webinar kali ini. Kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman, dapat dimohon untuk menyalakan kameranya. Untuk operator, nanti bisa tolong untuk di screenshot setiap slide-nya. Baiklah, Bapak dan Ibu, dimohon untuk menyalakan kameranya. Mungkin yang lain bisa menyalakan kameranya, termasuk peserta. Baik, kepada operator bisa tolong di screenshot setiap slide-nya. Mulai dari slide 1, 2, kemudian menjadi slide selanjutnya. Oke, untuk fotonya saya pimpin 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir yaitu 1, 2, dan 3. Baiklah. Untuk sesi dokumentasinya telah selesai. Terima kasih atas waktunya untuk menyalakan kamera. Kami selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri, panitia, Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon izin, Rif. Mohon izin ya. Terima kasih Pak Supri dan teman-teman semua.